Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Insyaallah taala talim kita yang terakhir itu masuk pada bab yang ketiga, yaitu pada fi qada'il hajah, pembahasan tentang menunaikan hajat, buang hajat ya. Qada'il hajah artinya menunaikan hajah. Dari bab-bab yang sudah kita bahas, kita sudah bahas tentang apa yang sunnah, apa yang wajib, apa yang haram, yang bertalian dengan qada'ul hajah. Kemudian yang terakhir insyaallah permasalahan yang kelima, yaitu ma yakrah fi'luhu li mutakhalli, apa yang makruh dikerjakan bagi orang yang sedang berada di tempat buang hajat ya. Di tempat buang hajat. Yakrah halu qada'il hajah istiqbal muhibbirih, dimakruhkan bagi mereka yang buang hajat menghadap bertiupnya angin bila hail, tatkala tidak adanya pembatas. Jadi kalau berhadapan dengan bertiupnya angin tetapi ada pembatas, ini hukumnya tidak jadi makruh ya, jadi makruh karena adanya angin tanpa adanya pembatas begitu. Li'alla yartad al-baul ilaih. Kenapa makruh? Karena tetap ada kemungkinan air kencingnya itu tertiup angin ya. Berikutnya wa yakrah kalam, juga dimakruhkan berbicara ya, makruh di sini. Tapi zahirnya kalau berbicara ini bisa makruhnya ditahrim, karena makruh itu di kalangan para ulama dibedakan ada dua, yaitu makruh ditanzih, makruh tetapi ya dibenci ya, larinya bukan ke arah haram gitu, larinya ke arah ya tidak sampai haram begitu. Itu makruh ditanzih dan makruh ditahrim. Tapi zahirnya kalau di sini bicara makruhnya ditahrim. Faqad marra rajulun wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yabul. Dalilnya tentang makruhnya berbicara tatkala buang hajat ya, dan Nabi Muhammad SAW waktu itu sedang kencing. Fasallama alaihi, kemudian ada orang yang mengucapkan salam ya kan, berarti di sini yang jadi apa, jadi sisi pendalilan adalah ya Rasulullah enggan menjawab salam karena di sini ada doa begitu ya, dan akhirnya dijadikan istimbat ya, makruhnya berbicara, padahal di sini kan bicara yang ada hajat begitu. Nah, kadang yang terjadi di kehidupan manusia berbicaranya itu betul-betul ngobrol begitu. Ngobrol di saat buang hajat. Jelas tidak boleh ya, apalagi kalau tanpa batas. Tapi terjadi zaman dahulu ya. Mungkin di kampung-kampung masih ada ya, zaman dahulu tuh ya. Kalau misalnya zaman sekarang, misalnya yang satu di kamar dan satu di luar, ya kembalinya ke hukum makruh ya. Kembalinya ke hukum apa? Makruh. Jadi kalau lagi berak jangan ditanya, biarin aja. Jadi kalau lagi berak juga jangan ikut-ikutan ngobrol ya. Ikut-ikutan ngobrol. Tahu Mbah? Sambil ngerokok sambil nyanyi ya Mbah. Nah, itu berarti nyanyi gimana di sini di kamar mandi? Nggak boleh juga, sama ya. Iya.
Fasallama alaihi falam yarud alaihi, dan tidak menjawab salamnya. Wa yakrah ayyabul fi syakkin wa nahwi, dan makruh ya kencing di ya syak itu lubang kecil ya, seperti bahasa kitanya itu lungka ya. Jadi kalau sawah sudah pecah ya kan, itu ada syaknya itu ya, ada lungka, pecahan-pecahan kecil, itu nggak boleh ya, makruh ini. Atau yang semisal dengan itu berdasarkan hadis Qatadah dari Abdullah bin Sarjas, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW melarang kencing fi juhrin, naha ya ayyabul fil juhr, larangan Nabi Muhammad SAW kencing di lubang. Jadi kalau ada lubang jangan dikencingin ya. Tapi kadang yang namanya orang lihat itu ada lubang, sekalian apa, dikencingin, ini jangan ya. Ya kadang iseng, kadang seneng gitu kan, oh yang keluar jangkrik misalnya ya kan, kasihan jangkrik ya, kasir dan sebagainya. Dan di dalam lubang itu belum tentu hanya jangkrik yang ada, jin dan lain sebagainya. Ya namanya ada makhluk Allah yang kita lihat gitu kan. Qil li Qatadah, kemudian ya ditanyakan kepada Qatadah, kenapa Rasulullah melarang tersebut ya. Fama balul juhr, ya kenapa kok nggak boleh kencing di lubang? Qal yuqal innaha masakin al-jin, sesungguhnya itu tempat tinggalnya jin ya. Coba kalau ada binatang ya tiba-tiba kencing dari atas, kencingin rumah kita, kita marah apa tidak? Marah lah ya. Misalnya ada kerbau di atas rumah kita misalnya, kemudian kencing banyak, marah apa tidak kita kepada kerbau itu? Marah. Nah bagaimana dengan jin? Ya tentunya akan marah ini. Walaupun tidak kelihatan, yang namanya bikin marah ya mudarat ya kan, dan bisa menimbulkan bahaya bagi kita. Wali annahu la ya'man ayakuna fi hayawan fayu'di, dan kemungkinan juga di lubang itu ada binatang, kemudian kita menyakiti binatang tersebut. Ayakun maskanan di jin fayu'dihim, atau kemungkinan pula di situ ada tempat jin ya, sehingga kita menyakiti jin ya. Makanya kalau kita membuang air panas ya kita mengucapkan apa? Bismillah ya, supaya ada jinnya itu nanti biar pergi ya, bismillah. Jadi memang hati-hati ya. Yang lebih parah lagi ini ya, kalau ini perkara lain, Rasulullah SAW melarang kita nunjuk-nunjuk orang pakai senjata seperti ini ya. Di antara sebabnya memang nggak boleh adab kepada kaum muslimin. Misalnya kita ingin nunjukin sesuatu, itu di sana tuh sambil pakai senjata kita ya, golok atau apa. Di sini Rasulullah mengatakan bisa jadi syaitan itu akan membawa benda tersebut kemudian menusuk orang tersebut. Jadi memang hati-hati ya, hati-hati. Makanya orang yang main senjata-senjata Pak, bismillah, bismillah gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Kalau berkelahi ya, kalau berkelahi harus berdoa juga. Jangan-jangan lepas kontrol ya kan. Berapa banyak terjadi pembunuhan itu nggak niat bunuh, tapi kenyataannya apa? Mati. Coba bayangkan, inilah hati-hati sekali ya, hati-hati sekali, jangan sampai kita terjatuh pada musibah yang seperti itu. Hati-hati sekali. Memang hidup ini nggak semuanya kelihatan ya, ada makhluk Allah yang nggak kelihatan, namanya apa? Jin ya. Jangan sampai kesambet, jangan sampai ya kelebon jin juga ya. Naudzubillah, hati-hati. Dari kencing aja berbahaya, apalagi hal-hal yang lainnya. Berikutnya, wa yaqra ayadkhul khala bi syai'in fihi dzikrullah, dan makruh masuk ke khala. Khala sudah sebagaimana yang kita bahas, tidak mesti WC, tidak mesti kamar mandi, tapi tempat di mana kita mau buang hajat, jauh dari manusia sehingga tidak kelihatan. Jadi misalnya kita masuk ke tempat yang mau buang hajat tadi, bukan WC, tapi kita mau masuk ke tempat itu, ya barang-barang yang di situ ada zikrullah jangan ikut dibawa. Illa li hajah, kecuali kalau memang ada keperluan dan kebutuhan, tidak bisa tidak kita bawa begitu. Mungkin takut hilang atau takut macam-macam, khawatir.
Di ana Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala, apabila beliau masuk ke khala itu kan aslinya adalah yatakhalla minan nas, menjauh dari manusia sehingga tidak kelihatan. Jadi zaman dulu belum dibangun jamban, ya, belum dibangun apa? WC, ya kan? Sehingga tatkala berak, ya, mencari tempat yang jauh gitu, nggak kelihatan, susah ya. Zaman dulu apa? Susah. Tetapi dengan susahnya itu, ya, sehat. Di masa kita ini nikmat ya, tapi kalau nggak hati-hati banyak penyakit ya. Berak cuman geser berapa langkah, air cuman kran, ya kan, masak cuman ceklek gitu, ngusung kayu nggak pernah, ya kan, ngusung batu nggak pernah, ya betul tidak. Nah, tapi kadang kalau nggak hati-hati ya datang penyakit ya, karena tubuh kita butuh sesuatu yang ya menjaga bahasa Jawanya itu supaya jangan mengkeret gitu ya. Jadi istilahnya masa otot. Jadi masa otot itu tatkala tidak direnggangkan, ya, tidak direnggangkan dia akan mengkeret gitu. Terutama tatkala usia 30 tahun itu mulai mengkeret ya. Akhirnya kebanyakan jadinya apa? Bongkok ya. Ya kan, misalnya pas muda tingginya 160, pas tua diukur mungkin tingginya cuma 155, kemana ya? Mengkeret ya kan. Nah ini dia akan mengalami penurunan. Nah supaya masa ototnya ini tidak mengkeret, ini dimelarkan gitu, perenggangan gitu. Jadi mau mengkeret, merenggang lagi, mengkeret, merenggang lagi gitu. Nah, sehingga sehat. Sehingga apa? Sehat ya. Makanya Masya Allah para sahabat Nabi ya sudah sepuh-sepuh tapi masih kuat ya. Kita belum begitu sepuh tapi sudah agak loyo ya, kan. Coba kita, tapi nggak usah nyoba lah ya. Kalau nyoba kayaknya nggak mungkin. Coba kita misalnya tarawih 5 jam gitu kan, kira-kira kuat apa loyo kira-kira. Makanya saya bilang nggak usah nyoba 5 jam tarawih gitu kan. Mungkin langsung mulut kita dasar imamnya nggak tahu diri gitu kan. Pisan maning yang orang tarawih nang kono. Ya kan, Masya Allah mereka tarawihnya lama-lama. Coba baca Qurannya lama-lama ya kan. Baca Qurannya lama-lama. Kita kan baca Quran 1 jam aja udah pusing ya kan. Mumet keletak gitu kan. Itu direnggangin ya, masa ototnya namanya. Renggang akhirnya kuat ya. Jadi apa sih manfaat sehat, manfaat kuat? Ya durasi ibadah kita itu jadi lebih lama, durasi ibadah ya, efektivitas ibadah juga lebih baik gitu. Nah, makanya ini penting. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, jadi menjauh karena nggak ada WC waktu itu. Nah, karena idza dakhala khala wada'a khatamah, beliau meletakkan cincinnya. Jadi beliau memakai cincin. Cincinnya terbuat dari besi ya, dan beliau memakai cincin di jari tengah. Bukan di jari apa? Manis. Kalau kita kan pakai cincin di jari apa? Manis. Kemudian mata cincin Rasulullah namanya fasoh. Fasoh itu mata cincin. Itu menghadapnya tidak ke atas, tapi menghadapnya ke bawah. Kalau cincin antum menghadapnya ke atas atau ke bawah? Ke atas ya. Dan cincin Rasulullah ini fungsinya buat cap, tauqi', gitu loh. Muhammad Rasulullah gitu. Jadi buat cap, gitu. Cincinnya antum buat apa? Ya gerenjotos kan lebih lara gitu. Itu cincin Rasulullah SAW. Memang ya ada yang mengatakan hukumnya sunnah pakai cincin ya. Ini Rasulullah pakai cincin dari besi. Ya, cincinnya yang ngadapnya ke bawah ya. Kita lanjutkan lagi al-hadir azakumullah. Itu cincin Rasul dicopot tatkala beliau masuk khala, masuk ya tempat untuk buang hajat. Berikutnya amma inda hajah wad darurah, adapun kalau memang butuh dan harus darurah, fala ba'sa, itu tadi cincinnya boleh dibawa. Kal haja ila dukhul, seperti misalnya kita butuh ya tatkala masuk ke WC tadi ya, atau tempat buang hajat kita membawa bil awraq an-naqdiyah, membawa surat-surat berharga, surat-surat transaksi ya. Al awraq
anak dia, surat-surat berharga, jual beli ini, jual beli itu, surat itu ya, transaksi penting ya. Nah di situ ternyata ditulis Bismillah misalnya. Fa innahu in taraka kharijan, kalau misalnya ditinggalkan di luar tadi, urbatan lisaraqah, ada kemungkinan dicuri karena ini surat apa? Berharga. Bismillah. Ini karena adanya bahaya boleh dimasukkan karena khawatir dicuri, surat berharga. Berikutnya, wa ammal mushaf, adapun mushaf Quran, fa innahu yahrum, sesungguhnya ini haram. Haram artinya apa ya? Haram, tidak boleh. Haram artinya adalah mamnu', ya. Haram artinya adalah apa? Mamnu'. Seperti kata ya, kata mutanabbi kalau tidak salah, atau kata ghailan yang mengatakan haramun ala ainayya an tud'amal qara hatta ulakiki ya Hindu. Jadi kata haram artinya mamnu itu dari syair jahiliyah yang mengatakan haramun ala ainayya, haram bagi kedua mataku, anta ya, anta apa, haramun ala ainayya antut amal qara, untuk makan qara. Qara di sini adalah air mata. Hatta ulaiki ya Hindu, sampai aku ketemu dengan engkau wahai Hindun. Jadi maknanya nggak boleh mata ini menangis kecuali kalau ya, kecuali ya sampai ketemu dengan Hindun. Ini perjuangan laki-laki mendapatkan ya keinginan untuk ketemu dengan wanita yang namanya siapa? Hindun. Nah, kemudian kata haram ini artinya adalah mamnu berdasarkan syair jahiliyah gitu. Berdasarkan syair apa? Jahiliyah. Loh, kok syair jahiliyah dipakai? Ini masih asli, ini bukan masalah syair jahiliyah yang dipakai. Sisi bahasa yang belum terkontaminasi gitu. Ya, sisi bahasa yang belum mengalami kontaminasi bahasa gitu. Berarti bahasa Arab termasuk bahasa yang kuat atau yang lemah? Kalau menurut saya sangat kuat. Udah berapa ribu tahun, coba bayangkan. Keasliannya masih bisa dirasakan sampai detik ini. Kita lanjutkan, jadi haram, nggak boleh ya, haram. Tapi kalau secara bahasa syariat artinya ya mendapatkan dosa dan ancaman dan larangan gitu. Secara bahasa apa? Syariat. Diancam oleh Allah dengan siksa, haram. Amal mushaf fa inna yakhulud ad-dukhul bihi sawa'un kana zahiran aw khafiyan. Sama saja apakah itu secara zahir yaitu nampak Quran tersebut atau khafiyah ya secara tersembunyi, mungkin di wadai tas dan sebagainya, tetap nggak boleh. Li'annahu kalamullah, karena sesungguhnya itu adalah ucapan Allah. Wa asyraful kalam. Al-Quran itu adalah seutama-utama ucapan. Ini pembahasannya pada ya di dalam pembahasan asma wa sifat. Ya, makanya tatkala seseorang meyakini Al-Quran itu adalah ucapan Allah, sehingga tatkala dia membaca adalah membaca ucapan Allah dan seterusnya. Sehingga ini perlu dimuliakan. Sehingga tatkala dimasukkan ke dalam tempat yang tidak mulia itu hukumnya haram. Termasuk jangan sampai kita menaruh kitab ini, misalnya kitab ya. Ini kitab, di bawahnya Quran itu nggak boleh. Nah, seperti di sini nih, ini di bawahnya Quran nih, buku siapa tuh? Saya lihat tadi, apa mic ya? Itu jangan sampai. Ya. Sebagian orang kadang ini mushaf Quran di atasnya HP, nggak boleh juga. Di Quran di atasnya majalah. Dulu banyak yang punya majalah apa namanya? Bubu gitu kan, aneka gitu ya kan, jangan dulu ya kan, bubu, aneka dan sebagainya, atau tabloid misalnya, jangan taruh atas. Jadi kira-kira, waduh ini ada yang taruh atas lagi, itu kan di atas yang dimuliakan. Kalau misalnya kadang ada orang yang baca Al-Quran ditaruh di sini ya, di lantai, kemudian kita mau lewat, ya kita jangan lewatin Quran kayak gini lah, di sini Qurannya digeser dulu. Dan kalau kita membaca Quran ya minimal pakai lepek kayak gini nih. Ini ada lepeknya kayak gini. Jangan bahasa kasarannya itu cuman di lantai kayak gini, jangan. Di atas karpet jangan. Ya, jangan. Nah kalau nggak ada ya misalnya pakai tas dan sebagainya. Kalau saya nggak ada ya di tangan kita lah.
Apa ada dalilnya? Ada dalilnya, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syariat Allah termasuk bentuk ketakwaan hati. Jadi kalau kita ada Al-Quran jangan dilewati gitu ya. Ini dibersihkan, tolong ini angkat dulu Qurannya. Jadi dihormati betul ya. Dan kita waspada. Ya, coba nanti kita pulang di rumah masing-masing, letak Quran kita itu di bawah buku atau di atas semua buku-buku, coba, atau di atas semua kitab-kitab. Kalau ternyata ada yang di atas Quran yang ada di rumah kita, taruh ke bawah begitu ya, taruh bawah. Jadi memang itulah memuliakan apa? Al-Quran. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, kita masuk bab yang keempat. Ini termasuk ya sunnah mahjurah. Ya, bismillah. Sambil minum nggak apa-apa ya. Nah, lagi agak serak masalahnya nih. Kita lanjutkan lagi ya hadirin, kita insyaallah akan membahas yang namanya insyaallah sunnah mahjurah. Sunnah mahjurah itu artinya sunnah yang ditinggalkan gitu. Kita malu-malu juga membahas seperti ini ya. Semoga Allah kuatkan iman kita dan kita mengamalkannya ya. Yaitu apa? Fis siwak was sunanil fitrah, tentang masalah siwak dan sunnah-sunnah yang sesuai dengan fitrahnya manusia ya. Siwak ya, siwak itu perbuatan yasusufahu bi'audil araq, yaitu menggosok-gosok mulut dengan apa? Kayu namanya arok. Kayunya namanya apa? Arok. Perbuatannya namanya apa? Siwak. Apakah siwak sama dengan sikat gigi? Boten, nggih. Boten. Karena dari bahan bakunya juga beda. Kemudian pada sikat gigi ini ada namanya ma'junul asnan. Namanya pasta gigi. Pada siwak nggak pakai ma'junul asnan, sudah pakai kayu namanya arok. Namanya apa? Arok. Jadi siwak itu apa? Perbuatannya ya. Kayu yang digunakan untuk siwakan namanya apa? Arok. Ya, di antara kita nggak ada yang megang siwak satupun ya kan? Masya Allah, termasuk saya ini. Kan aib sebenarnya kan? Aib sebenarnya loh. Aib bener ya. Raja Salman aja yang presiden ya ke Indonesia pakai siwak loh. Imam Masjidil Haram ya pakai kan. Mungkin nggak tahu, oh mereka kan oke, ini siwak dewek langka. Kadang kalau banyak itu bosen. Misal loh, kita panen raya jambuwer, moga mas jambuwer, wah wis bosen akeh ya kan. Intinya iman dan takwa. Jadi ada aja alasan orang itu nggak mau, coba banyak katanya ya udah bosen ya kan, langka karena sulit begitu. Semuanya nggak ada alasan ini ya. Jadi yang banyak pun dia berjuang untuk melawan bosen. Coba bayangkan, dia seorang pemimpin negara loh, para ulama-ulama, tokoh-tokoh, bayangkan, masya Allah ya kan. Ini berarti kelemahan iman kita ya. Berarti kita imannya lemah. Taunya dari mana? Dengan belajar. Tapi tatkala kita tidak belajar, rasanya sih kita soleh-soleh saja ya kan. Ngaji sudah, taklim sudah ya kan. Ternyata siwakan belum. Kita lanjut. Siwak huwa istimal ud atau nahwi fil asnan atau lithah. Ini secara bahasa. Siwak adalah menggunakan kayu arok ataupun yang semisalnya ya, fil asnan di gigi atau lithah ya. Itu di sini ya, di atas di gigi ini lithah namanya. Izalati ma yu'alliku bihi ma min al-at'imah war-rawa'ih. Fungsinya adalah untuk ya membuang apa yang menggantung di gigi atau di mulut kita dari makanan ataupun bau yang tidak enak. Masya Allah. Jadi memang agama kita itu bukan hanya menjaga terhindar dari bau badan, dan ya ternyata juga menjaga dari bau mulut ya. Badan kita sebenarnya bau apa tidak ya? Apa ya? Keringet bau nggak? Keringet loh, bau nggak keringet? Pak Satiman keringet bau apa mboten? Mas Rendika bau mboten keringet itu?
Tergantung makanan. Ada yang mengatakan keringat itu tidak bau. Ya, udah pernah dengar ini? Keringat itu tidak bau. Coba antum keringetan di kepala ya kan? Antum ambil coba bau nggak keringat antum? Tidak. Yang menyebabkan bau itu apa? Bakteri, ya kan? Nah, misalnya antum banyak makan berambang, itu muncul di tubuh kita bakteri yang sumbernya di berambang. Dan biasanya itu tumbuh di tempat-tempat yang lembab, seperti ketiak. Yang bau di keringatnya di ketiak atau yang di jidat? Ketiak, itu karena banyak bakterinya, coba. Ya, jadi dijaga supaya jangan bau badan. Caranya adalah menghindari makanan-makanan yang menimbulkan bau, tetapi sulit ya. Tapi alhamdulillah kita terhindar dari babi ya dan lain sebagainya. Karena kalau makannya babi keringetnya ya seperti babi, akhlaknya juga seperti babi. Makan anjing juga keringetnya seperti anjing dan akhlaknya seperti anjing. Makan ular juga sama. Jadi makanan itu mempengaruhi orangnya, baunya dan segala sesuatunya ya. Alhamdulillah kita belum pernah makan ular kan? Ya, alhamdulillah ya. Makan ya sapi gitu kan. Sapi itu tenang ya. Ibnu Qayyim menyebutkan sapi. Kalau kambing itu semangat ya. Jadinya semangat. Kayak ayam ya loyo lah. Banyak loyo-loyo ini ayam. Terlalu banyak makan ayam jadinya badannya loyo ya. Berikutnya al-mas'alah ula, sekarang masalah yang pertama hukmuhu ya. Hukumnya memakai siwak. As-siwak masnunun fi jami'il awqat. Siwak itu disunahkan di setiap waktu. Ya, di setiap apa? Waktu. Sampai pun tatkala puasa. Jikalau dia bersiwak tatkala berpuasa, maka tidak mengapa. Baik itu waktu siang atau waktu lainnya. Jadi mau siang, mau malam, mau apa, pokoknya dia puasa nggak apa-apa. Sunnah. Karena Nabi Muhammad SAW sangat ya, raghaba fi targhiban mutlaq, betul-betul menganjurkan untuk bersiwakan secara mutlak. Coba. Untuk bersiwakan kita diperintahkan untuk bersiwakan. Walam yuqayyidu bi waqtin min duni akhar, dan tidak dibatasi dengan waktu manapun. Tatkala Rasulullah SAW mengatakan as-siwaku mathaharatun lil fammi mardatun lirabbi. Siwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, siwak hukumnya apa? Sunnah, tapi hampir wajib. Ya, hampir apa? Wajib. Mana dalilnya? Dalilnya ucapan Rasulullah SAW yang lainnya mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwaki inda kulli shalah. Jikalau tidak memberatkan atas umatku, aku akan perintahkan ya kepada mereka untuk bersiwakan setiap kali mau sholat. Coba di antara kita mau sholat nggak ada yang gosok-gosok ya, termasuk saya loh, masya Allah, sedih tuh ya. Kenapa? Nah itu tablik di situ. Katanya Ahlussunnah kalah sama tablik ya. Katanya Ahlussunnah sama tablik, kalah sama sufi gitu ya. Ini juga kalau kita mengenal Ahlussunnah ya telaten lah di sini, gosok. Mau ngisi seminar misalnya gosok gitu kan. Mau meriksa ya pasiennya misalnya gosok. Mau ngajar para mahasiswanya gosok. Mau sidang MPR DPR ya gosok gitu ya. Coba misalnya ada ya pemimpin sidang MPR DPR siwakan, mantap kan? Mantap. Udah pernah lihat ada sidang MPR gosok pakai siwak? Nah, moga-moga antum ya kan. Nah ini iya gosok baru sidang dimulai, selesai sidang gosok kayak gitu. Ini sunnah ya, sunnah yang hampir wajib ya. Lah kok hampir wajib? Mau diwajibkan tapi takut memberatkan. Coba kalau kita misalnya ini wajib sama Rasulullah, kita dosa semua loh. Iya kan? Kita dosa semua nggak? Dosa semua. Coba di antara kita tatkala mau sholat ada nggak yang siwakan? Ya ada kan? Alhamdulillah tidak sampai diwajibkan. Diwajibkan dia dosa semua. Sudah, kita lanjutkan. Laula an asyqa ala ummati lamartum bisiwaki inda kulli shalah.
Jikalau tidak memberatkan kepada umatku, akan aku perintahkan kepada mereka untuk bersiwak setiap kali mau sholat. Di riwayat yang lain, setiap kali mau wudhu. Berikutnya, masalah yang pertama, masalah yang kedua. Jadi hukumnya adalah sunnah, tapi hampir wajib. Sekarang, permasalahan yang kedua tentang masalah siwak, kapan waktu yang ditekankan untuk kita bersiwak? Yang ditekankan tatkala kita mau bersiwak, yaitu tatkala mau wudu. Kemudian tatkala kita terbangun dari tidur. Ya, jadi kalau kita bangun dari tidur, ya sunnahnya jangan langsung jenggirap, tetapi duduk dulu, ya kan? Kemudian mengusap, ya kan? Mengusap dari bekas kantong kita. Itu yang dilakukan Rasulullah, dan hadisnya sahih, mengusap dulu. Antum kalau bangun tidur misalnya, antum duduk dulu sebentar atau langsung jalan? Duduk dulu sebentar, terus usap, kemudian gosok. Ya. Kemudian ada hal lagi nih, ini sisi lain ya. Karena dulu saya anak militer ya, jadi saya belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan militer. Karena buku-bukunya banyak di rumah saya baca. Di dalam dunia militer itu ada yang namanya pendadakan. Ya, di latihan Tamtama, Bintara, Akabri itu adanya pendadakan gitu. Cuman beritanya sekarang pendadakan agak dihilangkan karena banyak korban. Jadi tidur kayak gini, kemudian jatuhkan ada meriam, ada di gitu kan. Akhirnya jegirap dulu, masya Allah. Ya kan, akhirnya bentur, ada yang jatuh, ada yang patah begitu. Oh ya, begitu. Nah, padahal sunnahnya kan tatkala bangun tidur kan tidak pecicilan kan, ya kan? Tapi duduk dulu begini. Nah, terus ini permasalahannya gimana coba? Setelah kita amati, yang suka melakukan penyerangan pendadakan adalah kaum muslimin yang terkenal dengan serangan fajar. Jarang kaum muslimin nyerang itu siang, itu jarang, mesti subuh. Karena umumnya orang kafir bengi ya dansa-dansi, mabuk-mabuk, ya kan? Esuk-esuk keliutan, ya kan? Orang kafir itu mesti kelainan, itu sudah dari zaman dulu kelainan. Memang ngatur waktunya orang kafir gitu. Orang Islam kan enggak, isya tidur, 2:30 bangun tahajud, nanti jam 4 bangun lagi subuhan begitu. Memang pagi-pagi mereka itu perhatian. Jadi yang melakukan penyerangan pendadakan adalah kaum muslimin. Jadi memang kaum muslimin ya memang pagi sih. Nah, duduk dulu ya kan. Tenang. Terus apa? Siwakan. Ya, di antara kita habis bangun tidur, siwakan apa tidak? Boten lah, kelalen. Ya kan? Kenapa? Ya kadang kelalen lah. Kadang kelalen, akeh kelalen ya kan. Kita lanjutkan lagi hadirin azan wa azakumullah. Ya, inda intibahi minan naum wa inda taghrir raihatul fam, dan tatkala terjadi perubahan bau mulut. Ya, jadi memang bau mulut ini dijaga karena bau mulut gak enak. Ya, terutama tatkala mau sholat. Makanya hukum makan bawang merah, bawang putih itu hukumnya makruh. Tapi sebagian para ulama kalau mau sholat bisa jadi haram. Dengan dalil innal malaikat tata'adza kama yata'adza banu Adam. Sesungguhnya malaikat terganggu sebagaimana terganggunya anak manusia. Lagi takbir Allahu Akbar ya kan. Kemudian imam mengucapkan waladhdallin ya kan. Makmum mengucapkan apa? Amin. Keluar ya petainya coba. Ya Allah. Mudarat ya Allah jurung sikatan petene. Makan berapa coba? Makanya kita berdoa pada Allah kalau kita mau sholat, misalnya habis makan pete, nah gimana caranya ya? Minum jahe dulu atau teh dulu, sikatan dan sebagainya. Biar tatkala masuk ini kemungkinan aroma petean ini tidak keluar dari mulut kita gitu. Ya, hati-hati sekali. Jengkol saja, bawang merah saja, bawang putih aja ini makruh kalau di luar sholat, lo bayangkan. Apalagi pete dan jengkol, bayangkan. Antum jangan bayangkan di Arab itu ada petai dan ada jengkol tanamannya ya. Rasulullah insya Allah belum pernah makan petai, belum pernah makan apa? Jengkol. Kita sukanya makan petai dan jengkol padahal bau gitu. Enak sih tapi bau. Makanya kita kontrol ya, kontrol jangan makan petai malam ya. Jangan makan petai apa? Malam, terutama wanita, istri ya. Istri makan petainya malam.
Nah, suaminya hajat coba. Ada apa mas? Ya kan? Keluar bau petenya coba. Aduh. Ya kan? Jangan makan pete di waktu malam. Jadi kalau kira-kira suaminya mau pergi siang-siang jam 7, silakan makan pete gitu kan. Nanti kira-kira suaminya pulang mau zuhur, udah stop makan petenya. Biar hilang makan petenya. Nah, begitu. Ini ya. Di sini disunahkan untuk membuang bau mulut minimal dengan siwak tadi. Berikutnya hadir azan wa azakumullah taghyir raihatul fami wa inda qiraatil Quran. Dan tatkala membaca Al-Quran, coba di antara kita tatkala membaca Quran, jarang yang kita lihat gosok-gosok dulu, jarang kan? Jadi para sahabat, Rasulullah, orang-orang soleh, para ulama mau baca Quran, sambil buka sambil gosok-gosok. Ya, nanti capek gosok-gosok begitu. Kita ya jarang lah, ya jarang. Nah, itulah ngopi gitu kan. Kita lanjut lagi lah hadirin azani wa azakumullah. Paling ngopi tadi. Kita lanjut lagi lah hadirin azani wa azakumullah. Tatkala membaca Al-Quran ini tekankan. Wa inda sholah, dan tatkala mau sholat. Wa inda dukhulil masjid, dan tatkala masuk ke masjid. Wal manzil, dan tatkala masuk ke rumah. Jadi memang Masya Allah, kesehatan mulut penting sekali bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Berdasarkan hadis dari Miqdam bin Syurai dari bapaknya, aku bertanya kepada Aisyah. Ya, aku bertanya dengan sesuatu apa Nabi memulai, ya, bi ayyi syai'in, ya, bi ayyi syai'in, dengan sesuatu apa Nabi Muhammad SAW memulai tatkala masuk ke rumahnya. Bahasa kitanya, yang pertama kali dilakukan Rasulullah tatkala masuk ke rumah istrinya. Rasulullah suami masuk ke rumah istrinya, yang pertama kali dilakukan apa coba? Siwak. Coba umumnya orang yang dalam keadaan cinta, begitu masuk setelah salam, pertama kali yang dilakukan itu apa biasanya? Ini lakunya sangat cinta, sangat sayang. Istri juga sangat cinta, sangat sayang. Ya kan? Lama nggak ketemu. Setelah masuk rumah setelah salam, pertama kali yang dilakukan umumnya apa coba? Umumnya apa Pak Kasmin? Mungkin menciumnya, ya atau tidak? Ya cium sopan dan sebagainya. Tapi kan mencium atau memeluk, ya atau tidak? Jujur-jujuran, iya atau tidak? Iyalah, normal. Bahkan kalau nggak mencium ini nggak normal. Jadi dulu ya Rasulullah SAW membopong Hasan dan Husain, itu menciumnya. Jadi dalam agama kita ada bab hukum mencium. Ya, bab hukum apa? Mencium. Ini ilmu mencium perlu dipelajari. Ya. Nah, kalau nggak belajar jarang nyium nih. Nah, akhirnya nih Hasan dan Husain dicium sama Rasulullah. Nah, ada seorang sahabat namanya Ghailan. Dia mengatakan, aku punya anak 10. Satu pun belum pernah yang aku cium. Coba bayangkan. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Malam yarham fala yurham. Kalau kamu tidak ada rasa sayang, ya bagaimana kamu akan disayangi? Sama istri nggak pernah dicium juga perasaannya jauh. Ya, kalau mencium mertua boleh apa tidak? Kita punya mertua ya, putri gitu kan, boleh nggak kita cium? Secara hukum syariatnya boleh, boleh, tapi syaratnya tidak boleh dengan syahwat. Mencium, memang mencium itu satu bahasa komunikasi batin ya kan. Yang diharamkan ini kan kalau bersyahwat begitu. Boleh mencium tangannya, mencium pipi misalnya, ya. Dan itu sudah menjadi budaya Arab. Ya, orang Arab kan biasa mencium ya kan. Mencium. Ternyata yang pertama kali itu bukan mencium, tetapi apa? Bersiwak. Itulah yang ingin kita dahulukan, bersiwak. Ya, bersiwak. Coba bayangkan, ini kita belum pernah jumpai kecuali di dalam agama kita. Jadi kalau mencium kemudian baunya nggak enak, coba. Mau mencium ternyata masih bau rokok misalnya. Aslinya isi-isi kan jijik ya kan, bau rokok. Ya kan? Bersih dulu lah. Habis mau mencium ternyata jengkol. Ya Allah, aduh ya Allah. Insya Allah di sini nggak ada yang ngerokok ya. Tapi jengkol, pete, brambang, jadi buangi dulu. Nah, maka yang pertama kali sebelum itu semuanya ternyata bersiwak.
ya bersiwak. Ini pentingnya siwak. Di balik ya kemuliaan siwak, di sana ada hal yang membangun ya hubungan yang lebih ya baik ya. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah adalah bersiwak. Berikutnya wa yata'akkad kadzalik inda qulis sukut, dan disunahkan lebih kuat lagi bersiwakan tatkala kita lama diam. Jadi kita pas misalnya di bis lama nggak ngapa-ngapain, siwakan gitu. Atau kita duduk mungkin lagi siwakan begitu ya. Dan betul-betul ini pengganti yang paling baik dari merokok, pengganti yang paling baik dari makan permen karet. Coba permen karet dohirnya mudarat, apalagi merokok. Coba bayangkan ya, Masya Allah, yang laris adalah rokok, yang tenggelam adalah siwak. Padahal ngerokok itu awalnya nggak enak, lama-lama menjadi candu. Padahal tidak enak tapi nyandu, kemudian memunculkan bau-bau yang tidak enak. Ya Allah ya, rokok enak apa tidak enak sih sebenarnya? Nggak enak, candu itu ya. Homer itu nggak enak ya, tapi nyandu gitu ya, nyandu. Pokoknya kemaksiatan itu aslinya nggak enak tapi nyandu. Nyandu itu ada semacam ya kerusakan mental gitu ya, kerusakan mental yang sulit dikembalikan. Makanya zaman dulu orang gila itu kan mentalnya rusak ya, apa tidak? Biar dia tidak merusak, zaman dulu dia apa? Dipasung karena merusak gitu. Jiwa manusia kalau sudah rusak juga liar begitu, sulit untuk dikendalikan. Makanya itu kadang rumah sakit itu heran loh sama para pecandu homer. Jadi setelah ginjal atau jantungnya itu pecah gitu ya di rumah sakit, itu masih minta dibelikan homer, bayangkan. Padahal homer itu yang membawa dia ke rumah sakit. Naudzubillah min dzalik. Karena apa? Jiwanya apa? Rusak. Jadi rusaknya jiwa itu menyeret pemilik ya jiwa tersebut, badannya tadi, menuju kehancuran yang lebih parah. Makanya sudah di stop ya, hal-hal yang merusak di stop, istilahnya nyandu ya. Semoga Allah tutup pabrik rokok ya, amin. Kita lanjutkan lagi lah hadirin azan wa azakumullah. Wasifatul asnan wasufratul asnan, dan tatkala gigi mulai menguning ya. Ini pelajaran ini padahal 1446 tahun yang lalu ya, 1446 tahun yang lalu. Bayangkan di tahun yang sama jarang yang sikatan ya, tidak? Kita masih ingat kakek-kakek kita dulu giginya apa? Kuning-kuning ya kan? Jarang sikatan. Coba bayangkan, ini Rasulullah sudah mengajarkan ya, dengan siwak namanya. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Berdasarkan hadis yang telah lewat bahwasanya Nabi Muhammad SAW idza qama minal lail, apabila beliau bangun untuk salat malam, yashushu fahu bisiwak, maka beliau menggosok mulutnya dengan siwak, dengan bersiwakan dengan kayu arok ya. Menggosok-gosokkan dengan bersiwakan dengan kayu arok. Wal muslim ma'murun indal ibadah wa taqarrub ilallah, dan seorang muslim diperintahkan tatkala ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah dengan bersiwakan. Memang agama kita ini adalah agama kesucian batin dan kesucian jasmani ya, jasmani rohani ya. Masya Allah, agama yang mulia, tetapi tidak membuat sengsara. Karena di agama-agama yang lain ada yang namanya ajaran kesengsaraan. Ajaran apa? Sengsara. Jadi dengan sengsara itu adalah bentuk pendekatan diri kepada, menurut mereka, kepada penciptanya. Jadi sengsara sampai badannya kurus, sampai rambutnya nggak dicukur, sampai ya Allah, dan sampai akhirnya meninggalkan pakaian ya, sampai meninggalkan apa? Pakaian, tidak memakai pakaian, sampai kurus, sampai kecil ya. Naudzubillah min dzalik, yang ditutupi cuman
aurat besarnya saja, pakai kain kecil gitu. Lah itu orang seperti itu malah dianggap suci karena sudah menempuhi ya kefanaan, ya, kebinasaan, menjauhi daripada kebahagiaan hidup manusia. Kalau agama kita nggak sesuai dengan fitrah, makan boleh, minum boleh dan sebagainya, tetapi hal-hal yang mubarak dijauhi, seperti bau mulut, mata melihat yang haram, ya kan? Nah, makanya agama ini adalah agama apa? Fitrah. Ya, agama apa? Fitrah. Jadi tatkala mendekat daripada Allah, saya gosok gigi. Ya. Nah, makanya kalau antum ingat orang yang beribadah suruh nunggu kali sampai lama, nggak sikatan, nggak mandi, kira-kira sesuai dengan syariat apa tidak? Tidak, ya. Masa ibadah tunggu kali, ya kan? Kan nggak mungkin ya, masa tunggu kali, ini agama mana nih? Ya Allah, nggak mungkin, ya. Jadi beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang Allah tunjukkan caranya. Ayakuna ala ahsani hal, dalam keadaan yang paling baiknya, ya, dalam keadaan yang paling baiknya. Minan nadhafah, dari kebersihan, wat taharah, dan juga dari kesucian. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Sekarang yang ketiga, pembahasan yang ketiga, ya, dengan apa kita melakukan siwak? Ya. Disunahkan kita menggunakan kayu yang basah. Ya sunnah ayakuna tasawwuk bi'udin ratbin. Disunahkan kita tatkala bersiwakan dengan kayu yang masih basah, bukan kering. Ya. Sehingga tidak merusak mulut dan tidak melukai ya mulut, sama bibir dan mulut. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW apabila bersiwak dengan kayu arak, yaitu kayu untuk siwakan tadi, beliau bersiwakan dengan tangan kanannya. Ini memang jadi khilaf, ya. Kalau perkara yang jelek itu kan pakai tangan kiri, contohnya cebok, ya kan. Nah ini yang jadi khilaf. Kalau siwakan ini kan buang kotoran, ini pakai tangan kanan apa pakai tangan kiri gitu. Ternyata di sini Rasulullah pakai tangan kanan nih, ya. Awal yusra, ataupun boleh dengan pakai tangan kiri. Coba bayangkan, ini berbeda ya dengan hal-hal lain. Fi hadza wasi', dalam perkara ini wasi'. Wasi' itu artinya ada khilaf, tetapi ya dua-duanya benar. Ya pakai kiri lah. Kenapa? Ya ini kan membersihkan kotoran. Ya enggak lah, pakai kanan lah, kan ini kan untuk kemuliaan begitu. Ya, yang benar boleh dua-duanya. Inilah keadaan siwak. Berikutnya, fa illam yakun 'inda 'udun yastaqu bi halul wudu. Dan apabila dia tidak memiliki kayu siwak tatkala dia berwudu, ajza'ahu atasawwuk bi usbu'ihi. Sah dia bersiwakan dengan jari telunjuknya. Nah, digosok-gosok ya. Atau kita dia pakai jari telunjuk lah ya. Lah sikat gigi pakai pasta gigi sifatnya tambahan lah, tambahan. Tapi tambahan di masa kita malah menjadi pokok, ya kan? Mau tidur kita sikatan, habis makan kita sikatan, ya kan? Itu ya kayak jadi pokok. Padahal ini aslinya partai tambahan aja. Ya. Dan dulu nggak dikenal ini, tapi bisa kemudian menempati posisi yang masya Allah ya. Itulah kepandaian para pedagang. Kepandaian para pedagang. Antum dulu pas kecil minum air godokan atau beli air isi ulang? Ya, sekarang coba pada beli air isi ulang dan sebagainya ya kan? Itu menurut pengamat ekonomi penyebab hancurnya perekonomian masyarakat bawah gitu ya. Jadi kalau kita pergi-pergi ya pakai botol itu ya air sumur nggak apa-apa, nggak dimasak asal bersih gitu ya. Ngirit ya kan, lebih apa? Ngirit ya. Jadi kalau itu ya beli kompor gas dimasak aja. Itu penelitian loh, pakar ekonomi Indonesia. Ya. Tapi di sisi lain yang usaha air galonan ya duitnya banyak ya kan, aqua, mineral ya, jadi kaya-kaya ya kan. Iya, itulah namanya bahaya marketing sebenarnya tuh. Bahaya apa? Marketing. Jadi memang kadang kita juga butuh marketing. Maka sunnah itu sebenarnya menyelamatkan loh. Sunnah itu menyelamatkan manusia.
Jadi kalau antum amati tentang kehancuran masalah ekonomi, ketahuilah bukan hanya di negeri muslim, di negeri kafir. Karena produk-produk ekonomi yang haram itu laku pula di negeri kafir. Nah, kalau kaum muslimin itu karena tergoda gitu dan tidak yakin dengan ajaran agamanya gitu. Kalau dia yakin, nggak mau lah, mending siwakan gitu kan. Tatkala siwakan, ya insya Allah lebih sehat. Ya apa tidak? Karena banyak yang meneliti, tapi saya belum begitu yakin ya atas penelitian mereka. Banyak pasta gigi itu bahan bakunya kan ngeri itu kan, ya ngeri. Jadi keras sekali itu katanya untuk pemutih mayat dan sebagainya katanya ya. Tapi yang bagus harganya mahal. Seperti siwak fluoride ya kan, mahal apa murah? Mahal. Tapi kalau Ritaden, Ciptaden, mahal apa murah? Murah kan? Tapi katanya bahaya katanya. Yang begitu bahaya. Yang enggak bahaya murah sebenarnya, tapi antum nggak mau. Ya, bukan. Tumbukan batu bata ya kan? Zaman dulu pakai apa coba? Gambir. Ya kan? Ini digambir, bebot ya, enjet gitu kan? Coba antum ngenjet lagi biar sehat. Babak ya kan? Kalau saya nggak adanya sudah pakai ini. Masya Allah ya, kekuatan marketing merubah kita menjadi orang yang setoran ya pada mereka. Ini faktor keimanan. Ya semampunya lah. Kalau nggak ada pakai tangan. Begitulah hadirin azani wa azakumullah. Mana tadi? Kamar wadzalika Ali ibn Abi Thalib. Sebagaimana diriwayatkan yang demikian itu dari Ali bin Abi Thalib fi sifati wudu'in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini pakai jari ini tatkala nggak ada kayu siwak ternyata dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin pas jatuh, pas hilang pakai jari. Ya perhatian dengan bau mulut nih dan kebersihan mulut. Ini seneng nih ya kalau mulutnya harum gitu kan. Begitulah hadirin azani wa azakumullah. Masalah yang keempat, faidah bersiwakan. Faidah bersiwakan manfaatnya apa? Dan di antara perkara yang paling penting di dalam hadis yang telah lewat tentang faidah, tentang keuntungan atau manfaat bersiwak, annahu madharatun lil fammi. Ini membersihkan mulut. Fid dunya, di dunia. Jadi dunia ini mulut kita bersih. Mardatun lirabbi, dan Allah ridha di akhirat. Fayanbaghi lil muslim, maka hendaknya kaum muslimin betul-betul perhatian dengan sunnah ini. La yatrukuha, dan jangan dia tinggalkan. Ya. Lama fiha min fawaidin azimah, karena di sini ada faidah yang sangat besar. Tapi karena waktunya sudah hampir habis, ya kita cukupkan aja. Tetapi sebelum kita tutup, jadi ada kisah seperti ini nih. Jadi siwak itu tadi kedudukannya begitu, matharatun lil fammi mardatun lirabbi. Jadi membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan Allah SWT. Wah, dilecehkan itu. Dilecehkan. Ya, akhirnya ada orang menghina, nih saya nih ada siwak nih gitu, dilecehkan. Siwak sama saya untuk nyiwakin dubur. Ya, nih siwaknya buat nyiwakin duburnya gitu. Dia menghina gitu. Memang agama ini sering dihina. Lah ternyata ya Allah SWT takdirkan, ya Allah SWT takdirkan itu dengan dia menghina siwak tersebut, ada seekor tikus masuk ke perutnya melalui dubur, bayangkan. Ya, masuk ke perutnya melalui dubur, bayangkan. Kalau tikus masuk ke dubur manusia, kira-kira hidup atau mati? Tikusnya loh, matilah, nggak bisa bernafas ya kan. Dan masuknya juga gimana ya kan. Ternyata masuk ke perut. Semakin lama semakin lama tikusnya ternyata nggak mati, semakin hidup. Akhirnya sampai 9 bulan perutnya besar itu, seperti wanita hamil 9 bulan besar begitu. Akhirnya dia nggak bisa apa-apa, tergeletak begitu. Setelah 9 bulan ternyata keluar tikusnya. Enggak, keluar sendiri tikusnya, bukan dioperasi, keluar sendiri tikusnya. Ya,
Kemudian dia mengatakan dia telah memakan seluruh isi yang ada dalam perutku keluar. Setelah itu orang itu mati. Orangnya yang mati, tikusnya hidup. Bayangkan. Masya Allah. Jadi hal-hal yang demikian ini banyak sekali. Nih ada kisah lagi, ini sahih hadisnya. Abu Hurairah mengatakan, ini perkara lain ya kan? Ini perkara lain. Tadi masalah siwak. Ini perkara lain. Tapi masih sunnah. Rasulullah SAW menuntunkan kalau kita makan minum kan pakai tangan kanan, ya kan? Nah, kemudian ada orang mengatakan, apa Nabi Muhammad SAW ya, Nabi Muhammad SAW mengatakan, kul biyaminik. Ya, riwayatnya Abu Hurairah, tapi Rasulullah yang mengatakan, kul biyaminik, makanlah kamu dengan tangan kananmu, karena dia makan dengan tangan kiri. Ya, Rasulullah mengatakan, kul biyaminik, hadisnya Abu Hurairah, makanlah dengan tangan kananmu. Kemudian dia mengatakan, mastati', aku nggak bisa Rasulullah makan dengan tangan kananku gitu. Rasulullah mengatakan, ma mana'aka ilal kibr. Kamu itu bilang nggak mau makan dengan tangan, nggak bisa makan dengan tangan kanan itu, kamu tuh sombong aja kamu tuh, belagu gitu kan, sok-sokan ya kan, belagu kamu tuh. Karena Rasulullah SAW dapat wahyu seperti itu, diberitahukan bahwa ini adalah sombong, akhirnya dia berusaha untuk makan dengan tangan kanannya. Tatkala dia mau mengangkat tangan kanannya sudah tidak mampu, coba langsung ya lumpuh sudah. Nauzubillah min dzalik ya. Nyata ini. Kemudian ada lagi hadis Rasulullah sahih ya. Rasulullah mengatakan idza stayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsila thalathan. Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, itu dilarang mencelup tangannya langsung ke bejana, ke baskom, ke ember, ke ciput, nggak boleh. Caranya diguyur-guyur dulu, dibersih dulu, baru setelah dicuci baru dicelupkan. Ya. Fa inna ahadukum la yadri aina batat yaduhu. Karena salah seorang di antara kalian tidak tahu tangannya itu nginepnya di mana tatkala tidur. Adakah di antara kita yang sadar tatkala kita tidur tangannya nginepnya di mana? Sadar apa tidak? Tidaklah, mungkin nginep juga di tempat-tempat yang najis ya kan? Di dubur atau kemaluan begitu, ya kan? Kan nggak tahu namanya tidur. Dia mengatakan saya tahu di mana tangan saya nginep kalau tangan tidur gitu. Dibilang kayak gitu ngeyel itu. Udah hadisnya sahih. Sahih hadisnya itu. Saya tahu di mana tangan saya nginep tatkala saya tidur. Akhirnya dia tidur. Tidur ya, tatkala tidur ternyata apa? Tangan kanannya masuk ke duburnya sampai segini, coba bayangkan. Sampai perutnya, coba bayangkan. Tangan kanannya masuk ke duburnya sampai selengan, coba. Nggak masuk akal kan? Masuk akal atau tidak masuk akal? Tidak masuk akal. Dan masuk banyak sekali. Dan bahkan ini yang bukan dari hadis dan sebagainya, tapi dari hal yang nyata. Tapi kisah nyata ini ya, yang kita saksikan. Ini hati-hati sekali kalau sudah berhadapan dengan sunnah Rasulullah SAW, hati-hati nih. Ada orang ngelarang taklim itu zaman dulu waktu saya ya masih awal-awal dakwah ya, mungkin 98 lah ya, 98 larang taklim ya. Dia seorang tentara ngelarang, oh nggak boleh taklim. Dulu taklimnya paling sedikit kalau ngaji sunnah gitu, sedikit gitu, paling 3 orang 4 orang nggak boleh gitu kan ya, nggak boleh. Akhirnya bubar, yang namanya nggak boleh ya kan? Namanya nggak boleh, kita nggak punya kekuatan ya bubar. Sepekan kemudian, orang ini ternyata nabrak jembatan. Orangnya nabrak jembatan gitu loh. Ya jembatan biasa, terus jatuh ke selokan. Sama motornya dia jatuh sudah. Ternyata yang unik, jembatan yang dia tabrak juga jatuh. Menjatuhi dia, akhirnya meninggal dunia. Masya Allah. Dalam rentan waktu sepekan. Ini kejadian nyata ini. Ini tadi nyata juga ya. Ini kejadian yang saya alami sendiri. Ya tahun dulu, tahun 97, 96 gitu kan, awal-awal saya kenal dakwah salaf, saya pakai jubah putih. Waktu SMA ya kan, masjid, wah masih asing waktu itu. Tatkala kita pakai jubah putih, dikatakan seperti Fir'aun, boy Fir'aun gitu kan. Ya Allah, dikatakan Fir'aun. Ya kalau sekali, 2 kali, terus-terusan gitu kan. Ya Allah ya Rabbi, pokoknya akhirnya orang itu kena musibah. Ya Allah, mengerikan pokoknya. Ya Allah, jadi memang ini ada bab khusus dalam masalah ini, judulnya ya ajilu bil uqubah
liman istahza'a bisunnah, disegerakannya hukuman bagi orang-orang yang mencela sunnah. Itu babnya ada dan banyak sekali, masya Allah, kejadian. Memang kalau kita belum bisa ngamalin, ya paling doalah. Seperti siwak kan kayaknya sepele ya kan, tapi ini bukan masalah sepele, ini ajaran yang memang dulu Rasulullah diperintahkan, itu menyebabkan mulut jadi bersih dan Allah jadi ridho karena keimanan dan ketakwaan. Jadi kalau dibandingkan dengan seperti ini, ada pembersih mulut yang begini, antum udah pernah beli atau belum? Yang udah pernah beli siapa? Ada nggak? Iya, di sini mulut. Saya sendiri belum pernah beli, ya kan? Nah, ya alhamdulillah, sama-sama ya, nggak kemakan iklan ya kan? Itu nggak ada nilainya, tetap lebih besar siwakan, tetap siwakan coba, siwakan gitu. Jadi apa sih serot-serot ya lah, tetap siwakan ya. Siwakan udah nggak bisa dilawan, ya, tidak bisa dilawan. Semoga Allah ya memudahkan kepada kita untuk bersiwakan ya. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum saya tutup, tafadhol kalau ada pertanyaan. Ya. Tadi disampaikan bahwa sunnah. Oh. Arok. Ya. Kalau di Indonesia atau tepatnya di Jakarta ini apa? Kemudian kemarin sampaikan bahwa kayu arok itu untuk yang ada rasa seperti kemudian atau kemudian itu ya. Tapi saya pernah ditanya, Mas dibakar itu kok nggak ada rasa apa, nggak ada rasanya. Terus dia itu buruk satu itu. Apa ada kayu itu yang palsu gimana itu? Apa dari sana? Yang pertama yang serupa dengan kayu siwak, wallahu alam ya, di negeri kita ini, karena itu tanaman gurun pasir. Ya, tanaman gurun pasir berbeda dengan tanaman selainnya, ya kan? Dari tanaman-tanaman yang seperti kam'ah di sini tidak ada. Ya, kam'ah itu tumbuhnya di daerah gurun pasir. Jadi muncul dari tanah, bentuknya seperti bintang. Itu untuk obat mata. Nah, itu juga kayu arok tumbuhnya di gurun pasir. Nah, yang semisal dengan itu ya mungkin di daerah sana. Kalau di daerah kita sulit ya. Kalau kayu jenu, antum udah pernah tahu jenu? Yang buat jenu ikan, coba buat siwakan jadi nggak? Oh, tepar. Sulit lah, nyari lah. Di Indonesia itu sulit. Nggak ada. Sudah ya, jadi nyari yang serupa ya tentunya di sana ya, mereka-mereka yang ahli. Tapi kalau di Indonesia saya belum pernah dengar ada, itu belum pernah dengar. Itu tanaman gurun ya. Berikutnya tadi kok katanya bau apa fluoride gitu kan ya, tapi ini kok nggak ada gitu. Nah itu memang kadang kepandian memilih jenis siwaknya gitu. Kalau siwak yang bagus ya dipakai enak, nyaman, kayunya seger gitu ya, seger. Jadi kalau anda misalnya ke Timur Tengah nyari pedagang kayu siwak yang baru ngambil dari tanah, itu seger sekali itu. Nah kalau yang sudah dipak itu ya dari seger kemudian dipak. Kalau ngepaknya terlambat ya di dalam pak-pakannya kurang basah. Tapi kalau begitu dapat dari tanah langsung dipak ya pak-pakannya basah dan itu awet. Tapi kalau lama dibuka lama-lama kering. Nah kalau sudah kering ya itu kalau dipakai nggak enak, merusak mulut gitu ya, merusak mulut. Tapi yang dipakai yang basah tadi. Begitu. Jadi ya nyari yang basah. Gitu. Ada lagi mungkin tadi siapa yang mau nanya? Nggak jadi. Sama? Pertanyaannya sama. Sama ya, nggak ada lagi Mbah? Nggak ada ya, intinya semoga Allah mudahkan kita untuk bersiwakan. Wallahu a'lam bishawab, walam rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.